Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Kusmawardani dari Prodi Psikologi Islam kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai psikologi industri dan organisasi dengan tema pilihan, yakni psikologi konsumen. Sebelum itu, saya akan membahas apa itu psikologi konsumen. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai psikologi, karena psikologi konsumen terdiri dari dua kata, yakni psikologi dan konsumen. Psikologi ini memiliki arti tersendiri dan konsumen ini juga memiliki arti tersendiri. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai psikologi. Apa sih itu psikologi? Jadi psikologi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, di mana tingkah laku manusia ini berhubungan dengan masalah kejiwaan seseorang, di mana jika seseorang memiliki gangguan kejiwaan, maka seseorang tersebut akan menimbulkan atau melakukan suatu tingkah laku yang di luar kendali mereka, atau misal tingkah laku yang sepertinya mereka terlihat bahagia, akan tetapi sebenarnya mereka itu tidak bahagia. Atau mereka menimbulkan atau memperlihatkan tingkah laku yang buruk. Di situ juga dapat menggambarkan bagaimana sih gambaran kejiwaan mereka pada saat ini. Di mana tingkah laku tersebut juga tergantung pada kondisi mereka, seperti bagaimana perasaan mereka hari ini, kemarin, dan sebelum-sebelumnya. Karena terkadang ada orang yang misal mereka sedang mengalami kesedihan atau suatu masalah, stres dan lain sebagainya, akan tetapi mereka tidak dapat atau tidak memiliki suatu tempat untuk mencurahkan isi hati mereka, agar dimana ketika mereka mencurahkan hati mereka itu, mereka akan dapat mengurangi stres atau permasalahan mereka. Selain dari perasaan, itu juga menyangkut kemauan dan cara berpikir mereka. Itu semua yang tadi, perasaan, kemauan, dan berpikir dan lainnya, itu dapat mempengaruhi tingkah laku manusia, dan tingkah laku tersebut dapat menggambarkan bagaimana kondisi kejiwaan mereka pada saat ini. Yang kata kedua yakni konsumen. Arti dari konsumen ini suatu tingkah laku yang menyangkut pilihan terhadap suatu produk atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Itu tadi adalah penjelasan mengenai psikologi dan konsumen. Arti dari psikologi konsumen tersendiri itu apa ya? Jadi psikologi konsumen itu merupakan penerapan teori-teori psikologi untuk mempelajari perilaku konsumen. Di mana mempelajari tingkah laku manusia dalam kaitannya dengan pilihan guna memenuhi suatu produk atau jasa yang bernilai ekonomis untuk dibeli dan digunakan guna kebutuhan kehidupannya mereka sehari-hari. Di mana kebutuhan tersebut muncul karena adanya dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang, di mana dorongan tersebut itu menimbulkan minat mereka untuk membeli produk atau suatu jasa tertentu untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Itu adalah pengertian dari psikologi konsumen. Jadi konsumen juga terbagi menjadi dua jenis nih, teman-teman. Yang pertama ada konsumen individu dan konsumen organisasi. Apa sih maksud dari konsumen individu dan konsumen organisasi tadi? Yang pertama konsumen individu. Konsumen individu ini di mana mereka
atau seseorang yang membeli suatu jasa atau produk di tempat tertentu hanya untuk dirinya sendiri. Misal nih, saya membeli bedak bayi. Saya membeli bedak bayi untuk diri saya sendiri. Itu yang dimaksud dengan konsumen individu. Sedangkan konsumen organisasi itu mereka yang dari sebuah organisasi atau misal organisasi yang membeli suatu produk untuk kebutuhan suatu kelompok. Misalnya nih, saya yang termasuk dari konsumen organisasi. Saya ingin membeli barang untuk keperluan dalam organisasi saya. Misal apa ya? Misal MOS. Oke, MOS. Nah, MOS ini kan dalam suatu organisasi pasti penting, sangat penting untuk adanya MOS, terutama bagi orang kantoran ya, orang kantor pasti mereka yang kerjanya berada di depan laptop, mereka pasti membutuhkan alat ini, MOS. Jadi konsumen organisasi tersebut membeli MOS ini beberapa dengan jumlah tertentu. Nah, di mana MOS ini akan digunakan untuk keperluan organisasinya gitu, atau keperluan anggota kerjanya gitu di tempat kerja mereka atau tempat organisasi mereka gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan konsumen individu dan konsumen organisasi ya, teman-teman. Nah, di sini saya juga mengutip pernyataan dari para ahli mengenai psikologi konsumen nih. Yang pertama ada Loudon dan Bitta 1948.26. Mereka mengemukakan bahwa perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau dapat mempergunakan barang dan jasa. Yang kedua, Zeltman dan Wollendorf 1979.26 menyebutkan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk ataupun yang lainnya sebagai suatu akibat pengalaman dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya. Nah, yang ketiga, On Visit dan John 1993.2314 yang menerangkan bahwa perilaku konsumen adalah suatu studi mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun organisasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang atau jasa yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, yang pertama nih kita bahas mengenai Loudon dan Bitta. Mereka mengemukakan bahwa konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, ataupun dapat mempergunakan barang dan jasa. Di mana konsumen ini sebelum mereka membeli sesuatu, mereka akan mengambil keputusan mengenai manfaat, apa sih manfaat dari suatu produk, manfaat kegunaan, terus bagaimana kita memperolehnya, misal harganya itu murah atau mahal, dan dibandingkan lagi dengan kegunaannya. Kalau misal lip tint ini itu berguna untuk kita para perempuan,
misal ingin tampil lebih fresh gitu, pasti ingin menggunakan suatu produk lip tint, lipstick ataupun produk lip lainnya. Pasti yang saya sendiri ya akan memikirkan, ini lip tint ini bagus atau enggak ya? Kalaupun bagus, berapa harganya? Dan kalau pas dipakai di bibir kita sendiri itu gimana sih rasanya? Kalau misalnya lip tint ini itu waktu kita pakai di bibir itu terasa sangat ringan, lembab, dan tidak menimbulkan efek kering yang biasanya produk lip itu ada yang menyebabkan bibir kita kering ya, yang sebelumnya bibir kita itu lembab, akan tetapi setelah memakai suatu produk lip tertentu itu bibir kita menjadi lebih kering dari biasanya atau lebih menjadi kering. Nah, jadi selain mempertimbangkan kualitas, jadi kita juga mempertimbangkan harga. Kalau misal harga kualitas ini, lip tint ini sebanding dengan harganya, maka kita akan membelinya walaupun harga itu mahal, ya kan? Karena kualitas lip tint ini tuh sangat bagus untuk kita dan tidak menimbulkan efek negatif pada kondisi bibir kita, kondisi kesehatan bibir kita gitu. Jadi itu penjelasan yang dikemukakan oleh Loudon dan Wita. Nah, yang kedua ada Zeltman dan Wallendorf yang mereka menyebutkan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan menggunakan suatu produk tertentu lainnya sebagai suatu akibat dan dari pengalaman dengan produk, layanan, dan sumber-sumber lainnya. Nah, ini kayak yang tadi ya. Jadi misal saya habis beberapa bulan lalu beli lip tint ini, lalu lip tint saya ini habis karena saya sudah memakai 1 bulan dan itu saya pakai setiap hari. Karena lip tint ini warnanya bagus, tidak menimbulkan efek kering di bibir saya, melainkan dia memberikan kelembapan pada bibir saya yang dimana kelembapan tersebut itu merupakan efek yang sangat baik pada kesehatan bibir saya. Nah, ketika lip tint ini habis, saya akan membeli lip tint lagi. Nah, saya akan kembali lagi dengan produk lip tint ini dan tidak akan berganti ke produk lain. Karena apa? Karena saya sudah tahu bagaimana kualitas dari lip tint ini. Dan harganya juga sangat sebanding dengan kualitas dari lip tint yang telah saya pakai. Lalu yang ketiga ada Unvisit dan John yang menerangkan bahwa perilaku konsumen adalah suatu studi mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam menggunakan barang atau jasa yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Oke, kalau mengenai lingkungan, di pagi hari atau siang hari kan panas ya, kena paparan matahari, di mana paparan sinar matahari tersebut tidak baik jika langsung terkena oleh mata kita. Lama-kelamaan itu kesehatan mata kita pasti akan terganggu. Jadi misal kita membutuhkan perlindungan, yakni kacamata yang dapat melindungi kita dari sinar matahari, di mana sinar matahari tersebut jika setiap hari terkena mata kita akan menimbulkan efek kesehatan yang kurang bagus. Nah, ketika kita memakai kacamata yang kacamata khusus ya, pastinya kacamata khusus yang dapat melindungi sinar matahari langsung mengenai mata kita. Nah, kacamata ini sangat sangat berfungsi dan sangat
memberikan timbal balik pada kesehatan kita yang sangat positif. Nah, ini yang jadi yang dimaksudkan dengan perilaku konsumen adalah suatu studi mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam mendapatkan menggunakan barang atau jasa yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Itu ini contohnya, memakai pada hari yang panas kita memakai kacamata berwarna hitam ya, kacamata khusus. Kadang yang warna hitam itu yang lebih bisa menghalau dengan baik sinar matahari mengenai langsung ke mata kita, atau misal kondisi lingkungan ya, panas matahari. Kadang kita sebagai manusia lah ya, karena kalau sebagai saya perempuan yang tidak ingin kulitnya gosong terkena matahari, tapi di sisi lain pasti seorang lawan jenis kita, laki-laki, pasti juga tidak ingin kulitnya terbakar oleh sinar matahari. Jadi bagaimana cara kita mengantisipasinya? Oke, berarti untuk agar kulit kita tidak gosong saat beraktivitas di luar ruangan, di mana kita akan terpapar langsung dengan matahari, kita bisa menggunakan perlindungan nih. Perlindungannya itu apa? Perlindungannya itu hand body yang mempunyai perlindungan terhadap sinar UV. Misal biasa itu di hand body ya, ada mengandung SPF++ ya, atau misal SPF 45, SPF 50, SPF 15, 30 dan lainnya. Itu hal itu akan, kalau misal kita menggunakan sunscreen atau hand body pada kulit muka, kulit wajah atau tangan dan kaki yang mengandung SPF yang lebih, setahu saya yang lebih baik itu ya yang mengandung SPF. Kalau misal ingin mencegah kulit kita agar terhindar dari paparan sinar matahari langsung, itu kita menggunakan lotion yang mengandung SPF, entah itu SPF 15, 30 dan lainnya. Itu dapat dikondisikan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, itu yang dimaksud dari membeli barang atau jasa yang dipengaruhi oleh lingkungan, dari On Visit dan John. Nah, ada yang tahu nggak sih kalau sifat konsumen itu bersifat dinamis, di mana sifat dinamis tersebut dapat diartikan sebagai sifat yang tidak menentu dan selalu berubah-ubah. Nah, dalam studi perilaku konsumen, salah satunya adalah bahwa generalisasi perilaku konsumen biasanya terbatas untuk jangka waktu tertentu, produk dan individu atau grup tertentu. Yang dimaksud dari untuk jangka waktu tertentu nih ya, itu tadi misal kita perlu jaket untuk melindungi diri kita dari paparan sinar matahari. Selain kita menggunakan sunblock, sunscreen atau lotion yang mengandung SPF yang dapat melindungi kita dari sinar matahari, kita kalau misalnya ini yang terbatas untuk jangka waktu tertentu ya, itu kalau misalnya itu kan kita memerlukan lotion ber-SPF tersebut pada pagi hari, maka di malam hari kita tidak memerlukan lotion ber-SPF tersebut. Nah, kita akan berganti pada lotion yang misal lebih melembabkan dan dapat memperbaiki tekstur kulit kita pada malam hari, gitu kan, pada pemakaian kita di malam hari. Nah, selain itu, misal jaket, kalau misal di musim dingin kita memerlukan jaket untuk menghangatkan tubuh kita. Akan tetapi di musim panas kita akan melepaskan jaket tersebut dan berganti dengan lotion ber-SPF.
gitu teman-teman. Nah, saya akan melanjutkan melakukan apa ya, dapat dibilang review atau menceritakan kembali jurnal yang telah saya baca. Jadi dalam jurnal yang saya baca ini dapat dibilang lengkap ya, karena di dalamnya ada pengertian apa itu psikologi konsumen, dan dimana penjelasan tersebut juga dipisah mengenai apa itu arti dari psikologi dan apa itu arti dari konsumen. Lalu setelah dipisah apa itu pengertiannya masing-masing, lalu di jurnal ini juga dijelaskan apa itu psikologi konsumen. Lalu di jurnal ini juga disebutkan jenis-jenis konsumen, di mana saya membaca jurnal yang lain juga tidak ada, di jurnal yang lain tersebut tidak dicantumkan adanya jenis konsumen gitu ya. Lalu di sini juga ada yang saya tadi sebutkan mengenai pernyataan para ahli mengenai psikologi konsumen, lalu sifat-sifat konsumen dan manfaat mempelajari psikologi konsumen. Nah, jadi saya akan membacakan apa itu manfaat dari mempelajari psikologi konsumen jurnal yang saya baca ini. Jadi, manfaat mempelajari psikologi konsumen yang pertama adalah mempelajari perilaku konsumen yang berguna untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan, memberikan pengetahuan dasar untuk riset pemasaran ketika menganalisis konsumen, membantu legislatif dalam rangka menciptakan peraturan dan membuat hukum yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan produk atau jasa. Yang kedua, dalam perilaku konsumen terdapat pengakuan terhadap konsumen sebagai organisme hidup yang tingkah lakunya berhak mendapatkan perhatian secara ilmiah, sehingga banyak memberikan sumbangan kepada psikologi dasar. Nah, melalui pendidikan psikologi konsumen ini, konsumen dapat diajarkan bagaimana caranya mendeteksi adanya penipuan dan penyalahgunaan lainnya, serta konsumen disadarkan akan peluang untuk memperbaiki perilakunya dalam hal konsumsi atau menggunakan barang pada suatu jasa. Yang ketiga, perilaku konsumen menciptakan kecenderungan perhatian dalam masalah-masalah sosial seperti pelayanan, transportasi, kesehatan, rekreasi, dan hiburan, perlindungan atas pencemaran lingkungan, dan sebagainya, dan semua itu mencerminkan orientasi konsumen sebagai warga negara. Nah, yang keempat dan yang terakhir adalah perlunya mempelajari perilaku konsumen karena dapat mempertemukan konsumen sebagai pengguna dengan produsen sebagai pembuat produk atau jasa yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan di kedua belah pihak secara positif dan saling menguntungkan secara ekonomis. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai psikologi industri organisasi dengan tema pilihan, yakni psikologi konsumen. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih juga telah mendengarkan dan menyimak dengan baik apa yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.